Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat senang berada di hadapan Anda hari ini untuk membahas sebuah inisiatif yang saya yakini akan membawa dampak positif bagi perkembangan organisasi ini. Rencana pengembangan organisasi yang akan kami presentasikan hari ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga memastikan kita berkembang secara berkelanjutan dan relevan di tengah perubahan yang terus berlangsung. Dalam presentasi ini, kita akan membahas analisis mendalam terhadap kebutuhan organisasi, strategi keuangan baru yang dirancang untuk mengatasi perubahan donatur, dan upaya meningkatkan kondisi kerja serta kepuasan kerja. Semua ini adalah langkah-langkah integral dalam menjadikan organisasi kita lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan merinci langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mencapai visi pengembangan organisasi ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Dion Putra Sunyata, lalu ada Bu Rini Francisca, dan Kak Deva Mera Ethelbert. Apa yang kami ketahui tentang organisasi ini? XYZ merupakan organisasi non-profit yang kegiatannya berfokus pada pemberian dana hibah kepada berbagai organisasi masyarakat sipil lokal. Organisasi XYZ membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal dalam mempromosikan isu-isu pelestarian lingkungan di Indonesia. Perusahaan XYZ sudah bergerak selama 20 tahun dengan karyawan yang berjumlah 40 orang. XYZ memiliki donatur utama yang berasal dari salah satu negara di Eropa. Permasalahan yang kami temukan pada organisasi XYZ adalah, pertama, monetary support. Organisasi XYZ pada tahun 2023 kehilangan donatur utama yang menyebabkan berkurangnya dana untuk melakukan kegiatan utamanya. Yang kedua adalah masalah kompensasi. Anggota organisasi XYZ mengeluh karena terjadinya penyesuaian kompensasi yang menurut mereka kurang seimbang dengan beban pekerjaannya. Yang ketiga adalah masalah hubungan. Anggota organisasi memiliki pekerjaan yang bersifat terjun ke lapangan, dan jarang ada di kantor. Hal ini menyebabkan hubungan antar anggota kurang baik dan dekat. Pada umumnya, organisasi non-profit memiliki masalah pada support dan SDM, di mana dana sepenuhnya berasalkan dari para donatur-donatur yang mendukung kegiatan organisasi. Dan biasanya organisasi non-profit memiliki struktur organisasi yang kurang jelas karena anggotanya bersifat sukarelawan, sehingga seringkali hanya ketua dan anggota saja. Permasalahan yang ada yaitu adalah penempatan atau mencari orang yang tepat cukup sulit, karena organisasi non-profit berbeda dengan yang profit dan kurangnya job description yang jelas dalam penempatan divisi baru. Sehingga pada prioritas permasalahan yang akan kami intervensi adalah pertama masalah relationship, kedua compensation, dan ketiga monetary support. Prioritas permasalahan yang akan diintervensi oleh kelompok adalah yang pertama, masalah hubungan, kedua, masalah kompensasi, dan ketiga, masalah donatur. Untuk memperkuat dan mempertahankan organisasi, hubungan antar anggota sangat penting, karena dengan hubungan yang baik, maka rasa saling percaya, motivasi, dan loyalitas akan tumbuh di dalam organisasi. Semua organisasi pasti akan berubah, seperti yang terjadi pada organisasi XYZ pada saat ini, di mana donatur utama tidak lagi dapat mendukung kegiatan organisasi. Oleh karena itu, penyesuaian kompensasi tentunya akan terjadi. Organisasi XYZ harus dapat melakukan perubahan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan melakukan restruktur organisasi, kita akan dapat memperjelas tugas dan tanggung jawab anggota-anggota yang ada, dan diharapkan dapat membentuk divisi baru yaitu divisi fundraiser. Tujuan dari pembentukan divisi baru ini adalah untuk menggantikan donatur utama dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik dukungan dari pihak luar untuk mendukung aktivitas organisasi. Intervensi yang kami bisa rekomendasikan adalah yang pertama restructuring, kedua job analysis, dan ketiga team building. Bentuk struktur organisasi yang dapat kami rekomendasikan adalah the divisional organization. Struktur ini memiliki tujuan untuk mengenali ketergantungan utama dan dapat mengkoordinasikan sumber daya untuk tujuan utama dari organisasi. Hasil dari struktur ini dapat meningkatkan kepaduan antar anggota yang memiliki kontribusi terhadap hasil akhir dan menyediakan kesempatan kepada anggota untuk belajar ilmu baru dan memperluas pengetahuan. Dengan adanya analisis jabatan,
akan dapat mempermudah kita untuk melakukan restrukturisasi organisasi dan juga dapat memperjelas tugas dan tanggung jawab pada setiap anggota di organisasi. Selain itu juga, dengan analisis jabatan, kita dapat secara akurat melakukan penyesuaian kompensasi pada anggota-anggota yang memberikan kontribusi. Kedua rencana sebelumnya mungkin akan susah atau tidak bisa dilaksanakan apabila kita tidak melakukan team building. Dengan melakukan team building, organisasi akan dapat meningkatkan penyelesaian masalah di dalam organisasi, seperti meningkatkan motivasi anggota untuk mengimplementasikan keputusan kelompok, meningkatkan ketertarikan anggota, meningkatkan produktivitas, menangani komplain di dalam kelompok, memperjelas tugas, serta meningkatkan efektivitas, inovasi, dan inisiatif anggota. Struktur, mekanisme, dan peran pengurus. Yang pertama itu ada ketua, bendahara, sekretaris, dan kabid pendayagunaan, juga kabid penggalang dana. Berikut ini adalah struktur, mekanisme, dan peran-peran pengurus. Ketua mengurusi sekretaris dan juga bendahara, dan bendahara mengurusi multimedia dan relawan. Dan ada beberapa lagi yaitu kabid pendayagunaan bersama penggalang dana, juga satuan rumah Quran, satuan infak zakat dan sedekah, satuan inspirator amal, satuan desa yatim, dan unit GJB, unit wakaf, dan satuan bencana, satuan beras berkah. Yang berikutnya, deskripsi pekerjaan ketua. Yang pertama itu menerapkan dan memperluas rencana strategi yayasan. 2. Melatih, membimbing, mengawasi admin, bendahara dengan para kabid di bawah tanggung jawabnya. Ketiga, melakukan fungsi pengendalian tugas-tugas administrasi dan ketua yayasan. Yang keempat, mengontrol perkembangan peraturan, kebijakan, prosedur, dan protokol SOP yayasan. Kelima, komunikasi saling koordinasi secara keseluruh untuk mencapai suatu tujuan. Keenam itu mengontrol dan meluncurkan laporan bulanan bendahara dan sekretaris. Yang keempat, yang berikutnya deskripsi pekerjaan bendahara. Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan. Lalu dia mengelola anggaran keuangan dan melakukan pengendalian terhadap laporan keuangan yang dilaporkan kepada kabid sebelum dikirim ke ketua. Deskripsi tugas admin atau job description admin ini menanggapi pertanyaan kabid dan pengurus lainnya, menyediakan formulir akad seluruh program yayasan, mengarsip basis data donatur, menginformasi kegiatan yang akan dilakukan, dan mengatur rencana pengaturan jadwal dan membuat notulasi setiap kegiatan. Cara job description kabid pendayagunaan ini yaitu bertanggung jawab seluruh transaksi keuangan, mengatur keluar masuk uang, bertanggung jawab mengatur pengajian, memberikan penjelasan laporan keuangan secara berkala dalam kearsipan kwitansi dan bukti transaksi keuangan, bertanggung jawab membantu pimpinan dalam mengelola keuangan organisasi, dan bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan keuangan organisasi. Pendanaannya bertanggung terhadap image yayasan di masyarakat, bertanggung menghimpun infak, sedekah, wakaf, dan donatur, dan mengenakan yayasan beserta program pada masyarakat, memotivasi tim untuk mencapai target yang ditentukan, dan membantu ketua dalam mengetahui kondisi pendataan atau dana di lapangan, bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan penggalangan dana program. Dan tugas pekerjaan ini berbeda-beda. Yang ketua yaitu dia membentuk, memimpin, dan rapat pengurus organisasi dan membuat rencana kerja dan anggaran tahunan. Bendahara itu mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan dan mengarsipkan bukti transaksi keluar masuk uang dengan rapi. Sedangkan sekretaris memfilter informasi yang masuk untuk diketahui oleh ketua agar tepat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, membuat notulensi, dan menjadi moderator dalam setiap rapat pengurus organisasi.
dan mengatur organisasi dari admin hingga hubungan antar manusia. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan, memberi ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. Kabit Pendayagunaan. Analisis kelayakan menerima bantuan terhadap usulan bantuan yang datang dari masyarakat. Membuat laporan bulanan mengenai kemajuan program pendayagunaan serta evaluasi dan solusi. Menganalisis membuat program pendayagunaan secara berkala dan pemetaan lokasi pendayagunaan dan mencatat data seluruh mustahik atau penerima bantuan dan besar dananya. Penggalang dananya sendiri, staf Markom melakukan asosiasi kepada masyarakat dengan tatap muka terkait yayasan, eksistensi dan produk. Staf fondasi membentuk core will pengumpulan cancel sahaja di beberapa wilayah di dalam kota dan membuatnya regulasinya. Spesifikasi pemegang jabatan. Ini contohnya yaitu kayak nama jabatan, ya, ada kode jabatan, bertanggung jawabnya, diberi laporan oleh siapa, dan spesifikasi pekerjaan. Juga ada jenjang pendidikan, jurusannya untuk jurusan semua jurusan mulai dari usia 25 sampai 45, pengalaman kerja 3 sampai 5, pengalaman organisasi menjadi pucuk pimpinan organisasi, dan kemampuan teknisnya terhadap Microsoft Office dan bisnis. Kemampuan non-teknisnya manajerial, kepemimpinan, komunikasi. Karakter ini jujur, bertanggung jawab, mampu menjaga rahasia, santun, visioner, berkarakter, mengikuti perkembangan teknologi. Dan ini spesifikasi pemegang jabatan. Nama jabatannya yang seperti di contoh yaitu sekretaris, dan kode jabatan, bertanggung jawab, diberi laporan, spesifikasi pekerjaan, jenjang pendidikannya SMA, SMK, D3 atau sarjana. Jurusannya semua jurusan, usia 25 sampai 35, pengalaman kerja 2 sampai 5 tahun, pengalaman organisasi, pernah menjabat 3 baris puncak, pimpinan organisasi, kemampuan teknisnya yaitu sama, Microsoft Office dan bisnis. Kemampuan teknis, manajerial, bahasa dan komunikasi. Karakternya jujur, bertanggung jawab, mampu menjaga rahasia, santun, dan tidak ada syarat khusus. Spesifikasi pemegang jabatan juga ini ada lagi, nama jabatannya bendahara, bertanggung jawab, ketua, jenjang pendidikannya juga sama, SMA sampai sarjana, jurusan semua jurusan, usia, pengalaman organisasi, jabat 3 baris, kemampuan Microsoft utamanya adalah ini Excel. Kemampuan teknisnya akuntansi, komunikasi. Karakternya jujur, tanggung jawab, menjaga keuangan, organisasi, santun, dan teliti. Secara khususnya telah mengikuti latihan PPA. Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Pada bagian ini terdapat contoh kualifikasi apabila di organisasi Bapak akan menempatkan seseorang pada posisi sebagai kepala pendayagunaan. Di mana tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di sini Kabid Pendayagunaan bertanggung jawab kepada ketua organisasi serta mendapatkan laporan dari unit-unitnya, dan untuk spesifikasinya adalah memiliki background pendidikan bisa dari mulai SMA sampai dengan sarjana untuk semua jurusan, dengan rentang usia yang dibutuhkan adalah usia 25 sampai 30 tahun serta memiliki pengalaman kerja antara 2 sampai 5 tahun dan pernah menjabat di baris puncak pimpinan. Di samping itu, calon Kabid Pendayagunaan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Office dan Google Business.
serta memiliki pemahaman dalam dunia marketing, komunikasi, dan penjualan, lalu memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, santun, dan teliti, serta dapat bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat contoh kualifikasi apabila organisasi XYZ ingin menempatkan seseorang pada posisi kepala fundraising, di mana alurnya adalah kepala bidang fundraising akan bertanggung jawab kepada ketua organisasi serta mendapatkan laporan-laporan dari staf admin fundraisingnya, lalu staf markom atau marketing komunikasinya, dan staf event. Untuk spesifikasinya, background pendidikannya yang dibutuhkan bisa mulai dari SMA sampai dengan sarjana dengan semua jurusan, serta rentang usia antara 25 hingga 30 tahun, memiliki pengalaman kerja 2-5 tahun dan pernah menjabat di puncak pimpinan, serta memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office dan Google Business. Di samping itu, memiliki pemahaman yang luas mengenai dunia marketing, dunia komunikasi, serta penjualan, dan memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, santun, dan teliti, serta dapat bekerja sama dalam tim. Agar organisasi dapat mempertahankan donaturnya untuk tetap loyal pada organisasi, maka yang harus dilakukan adalah organisasi memiliki program-program unggulan serta memiliki dampak yang nyata untuk masyarakat luas. Di sini ada beberapa contoh program-program unggulan yang mungkin bisa dilaksanakan, yaitu program agroforestry, yang kedua konservasi satwa langka, yang ketiga konservasi pengelolaan, yang keempat community outreach, di mana program-program ini dijalankan oleh organisasi atau yayasan memiliki mekanisme dalam pelaksanaannya. Di sini bisa kita jelaskan mekanisme dalam pelaksanaannya memiliki tujuan dalam program tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada program tersebut, salah satunya yang dapat kita jelaskan adalah memiliki kegiatan yang berkala setiap 1 bulan sekali. Tema kegiatan mengenai isu-isu lingkungan dan memberikan pelatihan-pelatihan dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Indikator keberhasilan dalam suatu program adalah bisa dilihat dari terlaksananya sebulan sekali dan makin banyak masyarakat yang berdaya. Dan sasaran program ini adalah masyarakat umum, dan pelaku atau yang bertanggung jawab dalam program ini adalah staf dari fundraising. Alat-alat yang kita perlukan dalam melakukan pembinaan atau pelatihan pada masyarakat umum adalah standar, yaitu sound, mic, dan LCD. Sedangkan teknik pelaksanaannya bisa dilakukan secara online ataupun offline. Di sini juga kita melakukan sekaligus dalam pencarian sponsorship. Persiapan yang dilakukan adalah menentukan lokasi. Kita bisa dapat bersinergi dengan komunitas-komunitas di sekitar lingkungan, seperti di remaja masjid atau remaja gereja atau mahasiswa-mahasiswa, serta bisa dilakukan di aula tempat tertutup ataupun tempat terbuka. Setelah kegiatan terlaksana, maka akan ada namanya tahap monitoring. Program monitoring perlu dilakukan di kawasan yang program konservasinya sudah dianggap berhasil. Jadi permasalahan alam yang sudah teratasi tetapi perlu dikontrol, baik dalam peraturan, kebijakan, atau manajemennya. Monitoring juga berfungsi untuk mengontrol apabila ditemukan permasalahan baru dan ditemukan perubahan yang terjadi dalam kawasan konservasi. Selain kontrol, program monitoring juga meliputi kegiatan pengamanan dan pengawasan. Kegiatan ini bertanggung jawab terhadap keamanan dan terjaganya kelestarian alam, terutama dari pengaruh manusia. Monitoring atau pengawasan juga dilakukan terhadap arsip-arsip dokumen organisasi dan keuangan organisasi. Pengawasan terhadap pembinaan pengurus organisasi.
Monitoring juga dilakukan dengan cara membuat laporan bulanan, dan ini dilakukan untuk program-program yang dengan jangka waktu yang panjang. Di sini dalam monitoring menyertakan dokumen perencanaan program dan perencanaan anggaran 1 bulan sebelumnya, lalu membuat dokumen laporan progres program yang telah dilaksanakan beserta arsip-arsip dan foto-foto kegiatan serta kondisi keuangan real yang telah dilaksanakan, beserta arsip-arsip transaksi keuangan. Menyertakan juga anggaran perencanaan program dan anggaran program 1 bulan ke depan, serta membuat analisis apabila ada perbedaan antara kondisi perencanaan dan kondisi real yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, memberikan saran dan masukan atas analisis program yang telah dilaksanakan. Program monitoring bisa dilakukan dengan pengawasan keuangan atau audit. Pengawasan atau monitoring pendapatan dana dana yang telah digunakan, dan pengawasan kekeliruan pencatatan transaksi, pengawasan kesesuaian antara anggaran dengan realisasi keuangan. Pengawasan atau monitoring dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap dana yang telah dikeluarkan atas program-program unggulan kita kepada pihak donatur, sehingga donatur akan memiliki kepercayaan yang tinggi atas pengelolaan dana yang telah kita lakukan. Di dalam mekanisme pengelolaan dana dari donatur, organisasi harus memperhatikan antara lain etika, integritas, sikap saling percaya, keterbukaan, memperhatikan atau fokus pada faktor-faktor pengelolaan dana donatur, melakukan pendekatan dan melakukan relasi dengan donatur. Melakukan relasi dengan donatur adalah salah satu cara yang dilakukan agar donatur loyal terhadap organisasi yang Bapak dan Ibu pimpin. Di sini contohnya, pembinaan relasi antara donatur dan pengurus, lalu bagaimana mengatur alokasi presentasi pengelolaan dana program dan dana untuk kompensasi pengurus yang didapat. Misalnya, di sini dapat dilihat, terdapat dana dari donatur 100%, maka pengalokasiannya adalah 60% digunakan untuk menjalankan program-program unggulan yang ada di organisasi atau tergantung dari agreement awal antara donatur dengan organisasi dalam mengucurkan dananya untuk menjalankan program pilihannya. 20%-nya lagi digunakan untuk kompensasi para pengurus, dan 15%-nya untuk para staf Duta Sahaja, yang mana Duta Sahaja ini adalah salah satu unit dari fundraising yang bertugas dalam mencari dana dari donatur-donatur. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan restrukturisasi, lalu job analysis, maka selanjutnya adalah dalam memperkuat hubungan serta meningkatkan kinerja, maka organisasi XYZ setiap 1 tahun sekali mengadakan rapat kerja dan melakukan bonding minimal 1 tahun sekali dalam melakukan rapat kerja dan bonding. Dalam hal ini yaitu melakukan team building, di mana manfaatnya sudah disebutkan oleh rekan saya di awal tadi. Baik, Bapak dan Ibu, demikian presentasi yang kami berikan pada hari ini. Semoga dapat diterima dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi Bapak dan Ibu, sehingga setelah ini Bapak dan Ibu dapat memutuskan yang terbaik bagi kelangsungan organisasi Bapak dan Ibu pimpin. Kami dari Organization Development PT Maju Jaya undur diri. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami buka untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.